Baik, selamat siang para pemirsa. Siang ini saya bersama Bung Nordin akan menelusuri perkebunan milik warga Desa Baya yang terdampak bencana pergeseran tanah. Oke. Baik pemirsa, kami akan menyeberangi sungai kecil ini dan berjalan kurang lebih 20 atau 30 meter untuk sampai ke lokasi di mana terjadinya pergeseran tanah. Nah pemirsa, kita melihat ada pohon kelapa di depan. Nah itu juga akibat terjadinya longsor atau pengikisan tanah akibat hujan yang berkepanjangan selama beberapa hari kemarin. Baik pemirsa, kami sudah tiba di lokasi di mana terjadinya pergeseran tanah. Nah ini kita bisa melihat kami mencoba lebih mendekati untuk mengambil gambar. Ini pemirsa, kita masih melihat bahwa mata air kecil juga masih berwarna coklat, yang artinya bahwa struktur tanah dan sumber mata air baru yang muncul di area pergeseran tanah ini yang artinya bahwa struktur tanah di sini pun kelihatannya masih lembut sekali bercampur lumpur. Kita juga melihat hasil komoditi petani pohon kelapa yang sebelumnya berdiri tegak lurus, nah, sekarang mengalami kemiringan, dan banyak juga pohon kelapa yang sudah tumbang akibat dari peristiwa fenomena pergeseran tanah ini. Ini pemirsa bisa melihat kondisi tanah yang mengalami pergeseran. Akibat dari pergeseran tanah ini para pemilik tanah atau lahan perkebunan ini ada 3 orang warga yang memiliki lahan di sini mengalami kerugian sangat besar.
kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Karena pada saat terjadinya pergeseran tanah tidak ada warga atau para petani berada di lokasi terjadi peristiwa ini. Ini kami mencoba menelusuri ke arah di mana sepanjang terjadinya pergeseran tanah. Ini kita melihat pohon kelapa yang mengalami kemiringan dan juga tumbang. Menurut informasi yang saya peroleh bahwa kejadian ini sudah terjadi pada minggu kemarin. Namun hingga saat ini belum juga ada perhatian baik dari pemerintah untuk melihat bagaimana struktur tanah maupun bagaimana upaya untuk melakukan pemulihan agar tidak terjadi lagi atau terdampak pergeseran tanah di kemudian hari. Nah, ini kita lihat jalur di mana terjadi keretakan tanah atau pergeseran. Menurut Bung Lordin, dia mengungkapkan bahwa lahan masyarakat Desa Baya yang mengalami kerusakan dan juga lahan dari Desa Lobel atau tepatnya di perkampungan Lowopulo, masyarakatnya juga salah satu masyarakatnya juga memiliki lahan ikut mengalami atau terdampak pergeseran tanah, yang artinya bahwa pergeseran tanah ini cukup luas. Ini pemirsa, kami mencoba menelusuri lagi sejauh mana terjadinya pergeseran tanah dan seberapa luas kerugian para pemilik lahan tersebut. Ini pemirsa, kita sudah melihat bahwa tanaman coklat atau kakao yang berada di lokasi terjadi peristiwa ini mengalami kuning, yang artinya bahwa bisa saja
akan mengering dan mati. Ya, ini kami mendekat. Ternyata di sini lokasi terparah. Kita saksikan pohon kelapa mengalami kemiringan. Banyak juga yang sudah tumbang. Di depan masih kita lihat ada aliran-aliran air kecil yang muncul. Nah, ini kita melihat struktur tanah yang retak. Ini struktur tanah yang mengalami retak. Ternyata saya berpikir bahwa pemirsa, di titik ini ternyata bukan akhir atau awal terjadinya pergeseran tanah, namun masih ada satu titik, dan itu menjadi titik awal di mana tanah mengalami runtuhan ataupun pergeseran tanah. Saya dengan Bung Lordin akan terus menelusuri sampai di titik awal di mana terjadinya pergeseran tanah tersebut. Pemirsa, kami akan berjalan menelusuri sampai pada titik awal di mana terjadinya pergeseran tanah.
rata-rata kerugian petani sepanjang lokasi atau area luasnya area pergeseran tanah ini berupa pohon kelapa, coklat, dan juga pisang. Nah, ini di sini lokasi awal terjadinya pergeseran tanah yang didahulukan dengan adanya retakan-retakan, kemudian runtuhnya tanah, ini pemirsa, kita melihat pohon coklat atau kakao sudah mengering. Ini lokasi titik awal. Kita masih lihat ada aliran-aliran air atau muncul mata air baru. Dan saya mencoba untuk turun untuk melihat kondisi. Ini ada mata air baru. Kemudian tanah bercampur lumpur. Dan menurut informasi yang saya peroleh bahwa para petani di sini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah, karena sebagai petani dari hasil perkebunan mereka inilah yang menopang kehidupan mereka setiap hari. Saya bersama Bung Lorden akan kembali. Semoga dengan tayangan ini dapat menggugah hati para pemerintah, khususnya di daerah Kabupaten Flores Timur, agar bisa melihat kondisi kerugian dan juga melihat langsung struktur tanah, sehingga upaya pemulihan maupun pencegahan untuk
terjadinya pergeseran tanah di kemudian nanti bisa teratasi. Semoga dengan tayangan ini dapat membantu para petani yang mengalami kerugian untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Akhir kata, saya bersama Bung Lordin dari perkebunan milik warga yang berada di lokasi Desa Baya, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, mengucapkan selamat siang untuk kita semua.